brand nggak gede, produknya juga nggak akan laku kan? Ada ngaruh nggak sih gaya hidup yang berubah sama preferensi kopi? Oh, brand ini mau masuk nih, kita bisa ningkatin kualitas dari sisi apa? Orang Indonesia ketika bicara soal kopi, stigmanya pasti pahit. Nah, berarti kan ini the real business tuh itu ya? Hai, kita lagi kedatangan tamu istimewa dan spesial hari ini. Siap. Cie. Ngopi dulu. Ngopi dulu, cheers dong. Yeay. Mukanya familiar banget hari ini di dunia perkopian Indonesia. Kalau nggak salah kemarin baru terbit satu artikel di media besar. Media Indonesia. Magic Kopi Indonesia. Yeay. Halo, saya Farhan. Halo, kenalan namanya? Saya Farhan, kalau di media sosial namanya FNR. Julukannya Bapak Magic Indonesia. Wah, boleh spill dikit nggak sih apa sih Bapak Magic itu? Itu sebenarnya anak-anak Twitter ya yang ngasih nama, jadi saya angkut aja sebagai branding. Magic tuh racikan kopi dari Australia. Jadi preferensi personal saya untuk minum kopi tuh menu Magic itu. Oh, jadi itu salah satu produk varian kopi gitu ya? Magic. Menu. Ya? Itu kayak cafe latte, cappuccino, Magic. Oh, jadi ini yang representatif Magic nih Kak Evenir nih gitu ya? Kayaknya lebih ke yang menyebarluaskan menu itu ya. Oh. Maksudnya menu itu udah ada dari dulu, cuma nggak common kalau di Indonesia. Nggak umum. Nggak semua warung kopi ada. Nah, terus aku kulik mana warung kopi yang menyediakan Magic, terus meledak. Ya udah. And the rest is history. Wow. Itu berarti booming banget di beberapa bulan terakhir nih ya di media sosial. Kayaknya mulai 2023 akhir deh. Aku soalnya mulai ngonten Magic tuh kayak tahun lalu. Konsisten tuh konten tentang produk kopi yang itu? Konsisten. Awalnya di Twitter sih. Gimana caranya buat konsisten upload satu produk itu gitu sampai akhirnya jadi Bapak Magic Indonesia? Nah, itu ada journey-nya. Sebenarnya aku kan membuat diversifikasi konten di media sosial ya. Kayak Twitter buat ya Twitter kita ngomong apa aja, nggak ada filter kan. Terus waktu itu aku ngonten Magic di X atau di Twitter karena nggak perlu repot kan, tinggal posting foto ngecap. Terus aku iseng posting di TikTok. Waktu itu TikTokku masih makanan, kayaknya masih makanan sama traveling deh, kan suka naik bus kan. Terus meledak tuh di TikTok. Terus aku cross. Waktu itu Instagramku tuh masih isinya foto-foto deh, karena aku suka foto kan di Instagram, lebih ke estetis gitu. Terus reels yang dari TikTok yang apa adanya itu aku cross ke Instagram, kok meledak juga. Jadi kayaknya itu peran algoritma sih yang lebih membuat itu menjadi gede. Nah, di Twitter itu karena aku sering ngonten Magic mungkin dari 2021 atau 2022 sepulang dari Australia karena nyari Magic itu kan. Nah, itu follower Twitter tuh manggilnya Bapak Magic. Oh, berarti udah 3 tahun ya konsisten? Most likely kalau di Twitter ya, tapi kalau di Instagram kayak baru tahun lalu. Karena orang kopi banyak di Instagram, nah meledaknya dari Instagram. Tadi ada kata-kata karena kopinya meledaknya di Instagram. Ada ngaruh nggak sih gaya hidup yang berubah sama preferensi kopi dan lain-lain? Ada sedikit, jadi kalau kita ada journey-nya ya. Jadi kalau aku lihat kopi susu itu kan mulai meledak 2014 ya. Kalau nggak salah kopi tuku yang bawa. Nah, orang tuh identik kalau Indonesia yang dari dulunya itu mungkin kopi tubruk mulai identik dengan kopi susu dari 2014 sampai dengan sekarang. Nah, tapi mulai 2000 mungkin setelah pandemi ya, 2021, 2022 orang kembali mencari specialty coffee lagi atau dia mulai ngulik manual brew lagi. Dan akhirnya ada switching dari yang kopi susu akhirnya mulai ke specialty coffee, dan termasuk jembatannya itu ke Magic itu tadi karena dianggap represent orang bisa ngopi proper tapi masih bisa pakai susu. Oh, nggak menghilangkan. Iya, nggak menghilangkan rasa. Kopinya. Jadi walaupun ada susunya, Magic tuh tetap bisa keluar rasa kopinya. Rasa kopinya, oke. Really nice. Mas Farhan yang ngerti kopi nih gitu ya. Kalau saya pencinta kopi, tapi nggak gitu paham soal kopi. Iya. Jadi kayak ya casual drinker aja. Menurut Mas Farhan, industri kopi yang
tadi kita udah lihat ya 2014 katanya mulai naik. Ada nggak sih di beberapa tahun terakhir kecenderungan perubahan arah selera konsumen? Lebih ke menghargai specialty coffee yang pertama. Jadi orang mulai explore beans. Oke. Kalau misalnya kopi susu kan ya udah kopi susu. Tapi kayaknya konsumen sekarang tuh mulai concern soal oh ini pakai beans apa? Oke. Oh ini rasanya pahit atau fruity gitu, pahit atau asam. Itu kan diversifikasi Robusta Arabica ya. Jadi orang mulai concern mau milih Robusta atau Arabica sih. Dan itu kayak menurut saya bagus buat industri karena orang mulai kenal ragam kopi dan specialty coffee itu mulai naik. Jadi akhirnya industri itu bergerak mulai dari cafe owner, barista sampai akhirnya ke petani kan pada ujungnya. Industrinya jadi sangat bisa dioptimalkan gitu ya, mulai Iya, sampai lebih. dengan ke Iya, hilir. benar, lebih kita bisa mendapatkan profit tuh dari hulu ke hilir. Oke. Tapi Mas Farhan, ada yang unik nih. Jadi kita ngelakuin independent riset untuk seluruh representatif konsumen Indonesia. Indonesian Consumer Choice Awards. Ada salah satu produk yang kita angkat yaitu minuman kekinian. Nah, hasil yang muncul dari minuman kekinian itu, 1 dari 25 brand yang muncul itu 10-nya adalah brand kopi. Kopi. Nah, tapi saya nggak tahu nih, beda nggak sih brand kopi yang kita ternyata menjadi salah satu brand top of mind-nya konsumen Indonesia sama yang tadi disebutin ada specialty coffee mungkin bisa dijabarin bedanya apa sih gitu. Kayaknya lebih ke segmen market ya. Kalau specialty coffee itu kan otomatis karena memperhatikan origin dari beans atau dari biji kopinya, biasanya harganya lebih ke middle up ya. Mungkin nggak akan sama dengan harga kopi susu yang kita kenal. Ada kata kopi susu yang kita kenal. Itu termasuk ready to drink yang ada di botol belinya di minimarket itu nggak sih? Kalau kita menyamakan definisi dengan kopi susu yang dibawa kulturnya oleh kopi tuku, berarti enggak. Oke. Karena kopi susu, definisi sekarang kopi susu yang dibawa kopi tuku kan kopi susu gula aren ya. Ya. Dan yang semodel itu. Oh, dengan level itu ya. Iya. Berarti masih artisan ya kalau ngomongin kopi susu. Kalau specialty coffee kan di atasnya itu ya. Dari sisi ya mungkin kalau dari harga bisa jadi bisa sama atau di atasnya itu karena kalau harga kan relatif ya, setiap kafe berbeda-beda. Tapi kalau dari sisi definisi specialty yang mana orang itu ngelihat dari beans-nya, dari apanya memang akan berbeda. Karena kalau kopi susu semacam kopi susu yang dibawa tuku itu kan mass consume ya. Orang bisa kayak grab and go dan sebagainya. Ya mungkin levelnya sama kayak kopi tuku, mungkin yang dikenal orang kenangan, janji jiwa dan sebagainya. Fore. Nah, brand yang tadi disebut barusan itu adalah menjadi salah satu top choice-nya konsumen Indonesia, Mas, yang kita find out bareng-bareng. Wajar sih. Wajar ya? Wajar. Karena investasi brandnya atau memang produk quality-nya yang memang confirm menurut Mas Evnir? Kayaknya yang pertama dari marketing, terus yang kedua dari brandingnya, kemudian yang ketiga ketemu segmen market yang tepat. Karena mungkin masyarakat masih mencari yang manis-manis ya, kopi susu dan yang manis-manis, dan itu it's okay sih. It's okay. Buat saya sepanjang itu laku kan, intinya jualan kan sepanjang itu laku ya, dan industri akan bergerak di mana barang itu laku. Yes, benar banget. Nah, jadi kita ngelihat dari helikopter view-nya industri kopi, yang ternyata kalau kita bandingin sama specialty coffee, terus juga brand minuman kekinian, salah satunya bentuk produknya adalah kopi kekinian itu ya. Nggak muncul tuh kopi-kopi artisan dengan segmen market middle up, Mas. Karena yang muncul ternyata adalah kopi-kopi yang memang sesuai lah sama seleranya market Indonesia. Gitu. Menurut Mas Evnir ada pengaruhnya nggak sih sama media sosial, pengaruh media sosial atau influencer dan lain-lain gitu? Kayaknya kalau influence media sosial dan sebagainya pasti ya, tapi yang harus kita lihat dari kopi itu kan purchasing power orang Indonesia tuh berapa buat spending kopi.
kalau kita ngomong artisan kopi, ada orang yang menganggap itu mahal dan itu sebagai rekreasional doang. Jadi kayak ya mungkin seminggu bisa 2 atau 3 kali atau weekend atau dia akan beli beans-nya untuk seduh di rumah. Kayak gitu. Tapi kan ada juga yang mengkonsum itu setiap hari sebagai bagian untuk gaya hidup, part of lifestyle. Mereka datang ke tempat kopi yang mahal karena itu lifestyle mereka. Dan itu segmennya pasti akan berbeda dengan mass consume coffee tadi. Nah, kebetulan lagi ngomongin angka nih, ternyata FYI, hasil riset independen kita juga nemuin kalau budget untuk beli kopi Indonesia, orang Indonesia representatifnya itu di bawah 50.000. Di bawah 50.000 untuk 1 bulan. Gimana nih pandangan Mas Evenir yang paham perihal artisan kopi, specialty coffee itu kan kalau dibandingin dan kita lihat secara industrinya gitu, purchase power-nya masih jauh nih. Jauh banget. Kita breakdown aja ya. 50.000 itu kalau di SCBD aja belum dapat 1 cup. Oke, SCBD itu area urban ya. Area ya, SCBD itu area top levelnya Jaksel lah. Top level Jaksel ya. Kalau di breakdown ke Starling itu 10 cangkir toh? Iya. Cup botol 10.000 ya. 5.000 toh? 5.000? 5.000 ya, 5.000 sampai 10.000. Okay. Katakanlah kalau mau ambil 5.000 bisa 10, kalau 10.000 bisa 5. Okay. Kalau kopi gerobakan yang sekarang tren itu dia di 8.000. Berarti berapa tuh? 6 cup. Kalau ambil mediannya itu kopi tuku atau kenangan fore ya cuma dapat 2 cup. Berarti 50.000 itu bisa dikatakan tidak bisa untuk dibilang itu sebagai minuman harian toh. Mungkin harian kalau dia beli kopi bubuk buat seduh di rumah bisa untuk sebulan. Tapi kalau untuk yang kopi kayak gini yang kita minum, ya itu berarti untuk rekreasional doang. Katakanlah dia mungkin weekend doang beli kopi susu, atau dia kayak ya mungkin nggak setiap hari mengkonsum. Kalau 50.000 kecil banget soalnya. Karena kalau kita mau ngomongin specialty atau kita mau ngomongin kopi-kopi yang agak lebih serius ya, dengan harga cup per cup itu paling murah katakanlah 25.000 per cup sampai dengan 50.000 atau 60.000 ya. Berarti kalau diambil yang paling rendah 25.000 kali 30 hari kan berapa tuh? 750 ya. Sampai dengan 1 juta atau 2 juta per bulan. Kalau kita ngomongin specialty. Tapi kalau kita ngomongin kopi susu ya sama. Kopi susu tuh katakanlah 25.000. Ya berarti kalau dia sebulan berarti 750.000 dong harusnya. Kalau 50.000 kan berarti kecil banget dibandingkan itu. Nah, tapi tuh gambaran pasar Indonesia ternyata gitu. Iya, berarti itu bukan harian kan berarti. Menurut saya itu buat rekreasional doang. Berarti dia konsumsi yang biasa daily lifestyle orang-orang urban adalah sesuatu yang mewah ya untuk orang lain. Iya, segmen marketnya gitu. Begitu pastinya. Pasti ya. Ya kalau soalnya begini. Kita akan membagi market menjadi 2 mungkin ya, konsumen menjadi 2. Orang yang memang kopi banget dan dia harus setiap hari minum kopi, dan mayoritas orang pekerja Jakarta pasti kayak gitu. Atau orang yang ngopi rekreasional doang kayak ya weekend atau kayak gitu, itu make sense sih. Make sense ya. Make sense. Dan satu lagi yang kita temuin di hasil riset itu ternyata lebih banyak konsumsi minuman kekinian specialty coffee itu ternyata perempuan. Menurut Mas Evenir, kenyataannya nih sama hasil data ini tuh gimana sih? Soalnya perempuan lebih banyak mengkonsumsi kopi ternyata. Iya bisa jadi karena kalau kita lihat budaya ngopi orang Indonesia termasuk budaya nongkrongnya ya nggak masalah sih orang. Maksudnya perempuan kan sering berkelompok ngopi bareng kan, apalagi hang out. Nah nggak apa-apa, wajar sih. Wajar ya? Iya wajar. Ada nggak sih brand yang menurut Mas Evenir nih pas banget sama positioning ternyata yang paling banyak konsumen kopi itu perempuan? Ada nggak sih yang udah mulai mengarah ke situ kampanyenya, promosinya gitu? Kalau spesifik kayaknya yang konsisten kok saya belum pernah nemu, atau mungkin saya salah ya. Tapi kalau kondisional kayak perayaan hari Kartini atau hari ibu itu pasti setiap
Brand bikin nggak sih? Serius? Kayaknya ya. Cuma kalau secara spesifik aku belum pernah lihat. Mungkin pernah lihat ya? mungkin saya salah ya. Kalau misalnya ada yang bisa nunjukin baru mungkin saya baru tahu. Karena itu pengetahuan yang baru buat saya. Kayaknya insight menarik ya buat generik brand di luar sana. Ternyata kayaknya kalau misalnya nyiapin campaign bisa langsung targetin orang yang memang lebih banyak konsumsi produknya tuh kayaknya akan ngena gitu. Iya. Masih lebih efektif. Betul, gitu. betul. Anyway. Nah, terus kita juga temukan Mas Avenir, ternyata kenyataannya di beberapa kota besar di Indonesia, persaingan antar brand itu beda-beda nih pilihan konsumen yang mulai dari Jakarta, Surabaya, Semarang itu punya preferensi terhadap merek kopi itu beda-beda. Menurut Mas Avenir, yang unik dari orang yang bikin bisnis kopi harusnya ngegedein produknya atau brandnya sih? Kayaknya itu pertanyaan yang sulit ya. Karena kalau brand nggak gede, produknya juga nggak akan laku kan? Atau produknya kalau nggak laku ya juga brandnya juga nggak laku. Itu kan harus berjalan beriringan nggak sih? Ayam, telur, iya, ayam. Kan? Jadi kalau disuruh milih, lebih baik produknya excellent tapi brandnya biasa aja, atau brandnya luar biasa tapi produknya so-so? Brand yang luar biasa tapi produknya so-so itu pasti akan ditinggalkan sih suatu saat ketika gimmicknya hilang. Dan itu banyak ya? Banyak dan sedang terjadi sih. Dan terjadi. Ada nggak? Spill dikit dong, nggak usah sebut merek, tapi experience-nya atau pengalaman bersama brand tersebut boleh nggak? Wah, banyak sih. Cuma kayak banyak ya? Banyak itu berarti indikasi tumbang dari persaingan bisnis kopi. Nggak usah disebut, tapi kayaknya bisa dilihat. Banyak, misalnya yang tiba-tiba tutup, franchiser yang tutup, atau tiba-tiba sepi, kosong, tempat kopinya itu banyak. Dan yang kedua, pada akhirnya kalau kita ngejar sustainability, ya nanti orang akan men-challenge dengan kualitas kopinya. Bagus nggak? Kayak gitu sih. Ngomongin sustainability, kita bandingin sama purchase power orang Indonesia yang tadi kita sebutin, ternyata budgetnya cuma 50.000 satu bulan. Dari sudut pandang entrepreneur ataupun pemilik bisnis yang terkait sama produk kopi, ini masih menjanjikan nggak sih? Saya pernah bikin konten soal Baka yang 1 cup 1,6 juta dan antriannya panjang. Tetap ada yang beli kan? Tetap ada yang beli. Jadi konsumen Indonesia itu mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal tuh akan ada pembelinya. Maksudnya tergantung bagaimana si business owner mau masang brandingnya di mana. Contohnya di Jakarta ada beberapa roastery atau ada beberapa tempat ngopi yang dia bisa ngejual 1 cup itu 400.000 dan orang beli untuk 1 cup 400.000 itu ada. Tapi ada juga tempat ngopi yang jual dengan kopi kayak yang gerobakan 8.000 dan laris juga. Jadi itu kan diferensiasi market dan segmen marketnya nemu sendiri kan nanti. Sepanjang kita mau, pilihannya adalah business owner antara mau jual quantity, yang artinya ya kita merem dengan kualitas kopinya, atau dia akan mengcrafting dan mendapatkan kualitas kopi yang unggulan, tapi dia bisa menciptakan dengan narasi yang ya memang ini harus mahal harganya. Kayak gitu. Ada harga, ada rupa gitu. Betul. Ya? Noted. Cuman gini nih pertanyaannya. Kalau misalnya kita dikasih pilihan quantity tapi juga quality, itu possible nggak sih di bisnis ini? Possible. Ada nggak contoh brand yang menurut Mas Avenir ini representasi strategi marketing keren untuk bisa di-combine ataupun dijadikan benchmarking level tertentu untuk para pemilik bisnis kopi? Yang aku lihat, sebut brand nggak apa-apa nih? Boleh, nggak apa-apa. Kopi Tuku, itu bagus untuk kopi susu dan dia mulai merambah ke specialty dengan blendnya, itu bagus. Fore juga bagus karena dia juga mulai serve specialty yang oke. Kalau kita mau ngomongin lingkup specialty, mungkin saya akan sebut Common Grounds. Juara-juara barista kayak Michael Jasin dari Common Grounds. Juara brewer Rian Wibawa dari Common Grounds. Jadi ya itu home of champion kan. Berarti di Indonesia dia bisa serve specialty coffee dengan harga middle up dan selalu rame. Kalau Mbak Winda mau lihat, datang aja ke
Common Grounds yang lapangan tenis itu. Dia mulai dari pagi sampai tutup tuh penuh terus tempatnya. Dengan harga kopinya di atas 50.000 per cup dan makanannya di atas 60.000 per plate. Berarti sekali nongkrong 100 ribuan gitu Lebih, ya? 100 pasti ribuan 150 lah satu orang. Oke, target marketnya udah bisa kejawab itu siapa ya target marketnya. Menurut saya Penir, keberadaan barista ataupun orang-orang di belakang layar yang bisa naikin positioning brand itu segitu berpengaruh? Ya segitu berpengaruh karena the man behind the gun. Orang akan, ya sama kayak kita ke orang menilai orang dari otoritas yang dia miliki. Oke. Dia punya gelar, dia punya, kalau akademis ya ada doktornya, ada PhD-nya. Nah kalau kopi kan berarti oh baristanya bagus apa enggak? Ada sertifikat yang valid gitu ya untuk bisa diklaim bahwa memang orang ini punya kompetensi. Iya, ada gitu. Q grader misalnya itu ada, atau certified barista juga mungkin kayaknya ada, pasti ada deh. Jadi kayak gitu. Jadi orang akan menilai misalnya, oh kamu sebagai orang kopi udah punya apa sih? Kayak gitu. Ada banyak kok sertifikatnya, ada prosesor lah, ada Q grader, ada judge, ada barista, banyak sebenarnya. Oke, luar biasa. Tapi ini kan yang kita lihat dari level hilirnya ya, produk jadinya, terus juga siapa yang bikin produk jadi itu akhirnya diterima di pasaran. Cuma kalau orang-orang yang memang masih awam nih sama specialty coffee ataupun artisan gitu, ternyata find out kan 272 juta manusia plus di Indonesia ini ternyata masih banyak preferensinya ke kopi sachet, Mas. Iya, kopi bubuk ya. Yes, yang cocok di kantong mereka gitu. Menurut Mas Evenir sendiri, gimana sih keberadaan kopi ini? Apakah akan menjadi substitusi atau bahkan mungkin complementary gitu? Kopi bubuk maksudnya? Yes. Kopi bubuk itu kalau saya melihatnya itu entry point orang kenal kopi loh. Makanya orang Indonesia ketika bicara soal kopi stigmanya pasti pahit karena itu rasa yang ditimbulkan dari kopi bubuk toh. Dan itu entry point-nya. Sementara dimensi rasa kopi itu kan luas. Kalau kita udah kenal lebih dalam lagi, oh kita bisa ketemu nih yang fruity, yang nutty, yang floral dan sebagainya. Nah, karena entry point kopi orang Indonesia itu kopi bubuk, ya nggak masalah sebenarnya. As long as itu kopi, kan industri juga bergerak juga. Oke, berarti selama ini industrinya bergerak, kopinya ada di belakang ya everything's open gitu. Everything's open. Cuma masalahnya bisa nggak brand itu ngebawa konsumen untuk naik level lagi, atau ada nggak willingness dari konsumen untuk naik kelas misalnya, oh saya mau ngerasain kopi yang berbeda, atau mereka sudah cukup puas dengan kopi bubuk yang pahit itu tadi. Itu kan lain soal pada akhirnya. Nah, yang lain soal itu kenyataan dari data yang kita dapat, Mas. Dari 30%-an responden yang ngejawab di 7 kota besar itu ternyata belum pernah nyoba Iya. kopi kekinian. Dan itu kan marketnya gede. Gede. Tapi kan diuji dengan tadi purchasing power-nya mau nggak, atau willingness to buy untuk kopinya itu mau nggak? Oke. Karena mungkin ya merasa market, oh saya cukup kopi bubuk, kayak oh takut. Kadang tuh kayak gitu. Jadi willingness to buy dan purchasing power juga akan diuji. Iya. Karena kopi kan, kalau kopi bubuk iya bisa dikonsumsi setiap hari. I mean like ya udahlah kopi bubuk harganya berapa sih? Kalau yang orang terus ngelihat oh kafe, kopi kekinian, terus lihat mesinnya, ya orang mungkin, oh ini akan mahal. Dia akan mikir-mikir untuk beli kayak gitu sih. Berarti itu tantangan ya? Tantangan dari brand owner pasti. Nah, dengar-dengar Mas Evenir kan bakalan menjadi salah satu brand owner. Amin, amin, doain aja. Semoga Desember buka. Siap, amin. Kita bakal datang ya, kalau diundang ini. Jadi, kalau misalnya akhirnya masuk dan berkecimpung, nggak cuman dari orang yang tahu brandnya gitu ya atau pencinta brand tertentu, apa sih yang paling penting dari starting point Mas akhirnya masuk berani bikin coffee shop nih gitu? Preferensi ya, kalau aku sih lebih ngelihatnya ke preferensi. Kita bisa ketemu nggak dengan market yang tepat, karena ini jujur ya Mbak Winda, ini pertama kalinya aku tap in di bisnis ya. Selama ini kan aku officer lah. Dan mungkin crafting banyak digital marketing itu buat orang lain ya. Ya kayak aku nge-building bisnis orang lain, nge-coach orang lain, nge-mentorin orang lain, bahkan
jadi mentor digital marketing di beberapa edutech juga buat orang lain. Nah ini tuh kayak challenge buat aku, bisa nggak ngegedein brandku sendiri gitu. Tapi kan aku punya saya punya idealisme di mana kopi yang saya sajikan itu preferensinya begini, masuk nggak dengan market misalnya. Nah nanti kita uji dalam 3 bulan tuh bagus nggak. Wow, berarti ini berkecimpung langsung dalam brand sendiri dan kopi pula. Ada ketakutan nggak sih? Nyiapin strategi marketingnya bingung nggak sih dibandingin ngurusin punya orang ya? Ibaratnya ini kan bayi sendiri nih yang harus digedein nih. Lebih ke ketakutannya bukan ke sukses atau enggaknya ya. Oke. Kayak ya namanya bisnis pasti ada untung rugi. Ketakutannya lebih ke ini teori yang selama ini aku praktekkan atau praktek yang aku praktekkan ke brand orang lain itu works nggak ke brand sendiri. Karena kalau ke orang lain works, kita jadi ada beban kan. Oh di orang lain works nih, di aku kok nggak works. Nah kayak gitu tuh. Lebih ketakutannya lebih ke situ sih. Bukan ketakutan karena aku cukup pede ya. Kalau aku punya tes yang bagus soal kopi, kalau soal produk, aku supervisornya pasti akan bagus. Cuma lebih ke ini tuh aku pernah works buat brand lain, buat brandku tuh sukses nggak? Itu bebannya kita lebih di situ tuh. Iya, karena kan kita, ini FNR nih, mentor digital marketing, bawa brand sendiri bisa nggak tuh? Itu lebih ke situ aku. Itu langsung ini pembuktian kepada dunia nih, gitu ya. Iya, lebih ke sebelum ke dunia ke diri sendiri. Kita udah punya teori, kita udah belajar marketing, kita praktek ke brand-brand yang selama ini kita pegang. Nah, ke brand sendiri works nggak gitu loh? Itu kayak, wow. Part paling sulit itu ya. Anyway, sebelum buka ini ada riset-riset kecil nggak yang dilakuin? Ada, kami udah melakukan riset termasuk mulai dari let's say mau marketing 10 sampai 60 udah kita lakukan semua. 10 misalnya price, place, bla 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 gitu. Udah, 4P udah, tempat kita udah dapet yang di pusat keramaian, harga kita udah tentukan berapa dan sebagainya. Sampai ke 6.0 yang katanya consumer behavior dan sebagainya kita udah analisis. Cuma kan belum buka nih, ya nanti pas buka kita lihat gimana. Siap-siap. Ternyata yang paling penting dari seluruh riset sebelum bikin bisnis gitu, apa sih selain 4P itu kan basic ya? Apa yang harus disiapin selain data di pasar, data produk gitu? Yang paling penting itu sebenarnya apa? Itu tuh semu. Kalau menurutku tuh itu semu, nanti akan kita lihat pas bisnisnya jalan. Oh, pas bisnisnya jalan. Kalau aku sih akan ngelihatnya kayak gitu ya, karena selama ini buildingnya juga kayak gitu. Kayak aku kalau nge-mentorin di kelas dan nge-build brand orang juga kayak gitu. Salah satu prinsip yang prinsip marketing yang mungkin aku anut ya, kita nggak akan tahu sukses atau enggak sebelum kita lakukan kan. Konsep ini sebenarnya berarti eksekusi dulu aja, nanti di-improve gitu. Iya, kalau aku sih kayak gitu ya, karena aku penganut A/B testing. Oke. Kalau A/B testingnya jalan ya berarti jalan. Kalau A/B testingnya nggak berhasil ya berarti kita bisa improve dengan metode yang lain. Saya nggak saklek misalnya. Kan kalau di digital marketing kan kayak lu harus organik atau lu harus iklan ya. Saya penganut ya kalau bisa dua-duanya ngapain enggak? Semuanya dimaksimalin gitu ya. Iya benar. Setuju. Berarti riset udah dilakuin. Udah riset udah. Tinggal dieksekusi aja gitu. Tempat udah dapat, udah bayar, udah DP, udah akan sign kontrak untuk beberapa tahun ke depan. Really nice. Jadi kayak ya udah. Berarti ini menambah persaingan brand artisan kopi baru di tempat yang akan dibuka. Oh enggak menambah sih. Saya cukup sadar bahwa yang baru tuh nggak akan mungkin menyaingi yang lama. Mereka udah punya nama, mereka udah settle. Yang kita ingin coba tuh kita kasih warna baru aja. Menambah warna. Ya, yang kedua, kalau menganggap mereka saingan tuh buat apa? Kita business owner baru loh. Nggak akan mungkin mereka udah 10 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Ya mereka udah punya market sendiri, sementara kita masih anak baru. Gimana kalau collab aja? Bentuk collab yang paling possible untuk brand baru sama brand yang udah 5 tahun, 10 tahun tuh gimana sih Mas? Mungkin dengan co-partnership misalnya bisa. Atau misalnya kita saling berkunjung misalnya. Atau berbagi konsumen? Berbagi konsumen juga bisa. Atau bisa. Oke.
misalnya di tempat itu udah ada kedai kopi yang udah lama. Oh, saya mau beli beans-nya dong. Kita pakai beans kamu untuk 1 bulan ya. Kayak gitu bisa. Bisa. Ya. Sebuah brand kopi gede di Indonesia aja untuk menyajikan specialty, dia baru bikin outlet baru loh, khusus specialty. Dia nggak mencampurkan brand ininya, brand kopi sachetnya.